mahasiswi SMPK Penabur. Apa kabar nih untuk kita semua? Apakah kalian semua senang? Sedih? Bete? Emoji apa nih yang cocok dengan wajah kamu sekarang? Semoga kamu senang ya, seperti saya hari ini. Hari ini senang sekali rasanya bisa diberi kesempatan untuk kembali belajar pendidikan agama Kristen. Untuk itu, kita berdoa dulu yuk sebelum belajar. Kita berdoa. Close your eyes and pray with me. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Terima kasih untuk kesempatan hidup, kesempatan belajar, dan kesempatan berkarya yang Tuhan berikan pada kami. Kami juga bersyukur karena hari ini kami bisa tetap belajar di tengah situasi yang sulit karena pandemi COVID-19. Kami berdoa untuk proses belajar dan mengajar secara online yang akan kami lalui ini. Kami berdoa untuk Bapak dan Ibu Guru yang mengajar-ajari kami. Berikan kepada mereka semua kekuatan, kesehatan, kemampuan untuk mengajari kami di situasi yang menyulitkan ini. Berikan pula pada kami kesetiaan untuk belajar di tengah kondisi ini, agar dimanapun kami belajar dan mengajar, nama Tuhan dimuliakan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Anak-anak, beberapa minggu yang lalu kita belajar tentang menjadi garam dan terang dunia. Menjadi garam dan terang berarti kita siap untuk mewartakan firman Tuhan dimanapun kita berada. Kita juga pernah belajar tentang tokoh-tokoh yang ada di dalam Alkitab. Yesus sebagai guru setia mengajari murid-muridnya. Selama 3 tahun lamanya, para murid belajar langsung dan hidup bersama Yesus. Seperti yang kita ketahui bersama, murid-murid Yesus memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Semua tidak sama. No, God! No, God, please, no! 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 Jangan marah. Justru perbedaan itulah yang menguatkan para murid. Nah, beberapa perbedaan mereka diantaranya, mereka bukan dari daerah yang sama. Pola pikir mereka juga berbeda-beda loh. Itu sebabnya cara mereka membawa diri pun berbeda-beda. Banyak perbedaannya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang 2 orang di antara murid Yesus, yaitu Petrus dan juga Andreas. Kalian penasaran? Sama, saya juga. Yuk, kita saksikan saja video yang satu ini. Andreas adalah saudara Simon Petrus. Arti nama Andreas dalam bahasa Yunani adalah jantan. Sangat menarik bahwa nama Andreas atau dalam bahasa Inggris Andrew berasal dari bahasa Yunani, bukan dari bahasa Arab. Andreas adalah murid pertama Tuhan Yesus. Sebelumnya, ia adalah murid Yohanes Pembaptis. Kepadanya Yohanes Pembaptis memperkenalkan Tuhan Yesus sebagai anak domba Allah. Kemudian ia mengikut Tuhan Yesus dan membawa Petrus saudaranya kepada Yesus. Setelah itu, bersama dengan Petrus, ia dipanggil menjadi murid sepenuhnya. Andreas berasal dari Betsaida, daerah Galilea, namun selanjutnya tinggal bersama Petrus di Kapernaum sebagai penjala ikan. Seberapa dekat Andreas dengan Yesus? Dalam Injil dan Kisah Sinoptik, ke-12 Rasul selalu terdaftar dalam 3 kelompok yang terdiri dari 4 orang. Yang pertama dari kelompok-kelompok ini menunjukkan mereka yang paling dekat dengan Yesus, mencakup 2 pasang saudara. Yang pertama, Petrus dan Andreas, putra-putra Yunus. Yang kedua adalah Yakobus dan Yohanes, putra-putra Zebedeus. Dengan demikian, Andreas adalah salah satu dari 4 murid yang paling dekat dengan Yesus. Apa yang diungkapkan Injil tentang Andreas? Tradisi Injil menyebutkan ada 3 peristiwa penting. Yang pertama adalah penggandaan roti di Galilea. Pada kesempatan itu, Andreas yang menunjukkan kepada Yesus kehadiran seorang anak laki-laki yang membawa 5 roti jelai dan 2 ikan, di mana Andreas meragukan kecukupannya untuk disajikan kepada ribuan orang saat itu. Peristiwa yang kedua adalah di Yerusalem. Ketika 4 sekawan, yaitu Andreas bersama dengan Petrus, Yakobus, dan Yohanes bertanya kepada Yesus tentang kokohnya tembok bait suci Yerusalem yang tak mungkin dapat diruntuhkan dan akhir dari kesudahan zaman.
Andreaslah yang berkata, "Beritahu kami kapan ini akan terjadi dan apa yang akan menjadi tanda ketika semua hal ini harus diselesaikan." Ketiga, Andreas dengan nama Yunaninya berfungsi sebagai jembatan antara pengikut Yesus dari orang Yahudi dan bukan Yahudi, yaitu Yunani. Kisah ini dicatat dalam Injil Yohanes 12 ketika di Yerusalem sebelum masa sengsara Yesus tiba. Ketika perayaan Paskah, Yohanes menceritakan beberapa orang Yunani telah datang ke kota, mungkin proselit atau orang-orang yang takut akan Allah yang datang untuk menyembah Allah Israel pada hari raya Paskah. Andreas dan Filipus, dua rasul dengan nama Yunani, melayani sebagai penafsir dan penengah kelompok kecil orang Yunani ini bersama Yesus. Andreas dikenal sebagai penginjil mula-mula. Tidak heran jika ia disebut sebagai penginjil nasional dan internasional yang pertama. Seperti apa akhir hidup Andreas dan bagaimana kisah kematiannya? Menurut tradisi, Andreas menghabiskan tahun-tahun terakhir hidupnya di Skythia, bagian utara Laut Hitam. Tetapi sebuah buku kecil yang berjudul Acts of Andrew, kemungkinan ditulis tahun 260 Masehi, menceritakan bahwa ia memberitakan Injil terutama di daerah Makedonia dan mati martir di Patras, Yunani. Pada abad ke-15, menurut sejarawan agama Dorman Newman, Andreas pergi ke Patras di Yunani bagian barat pada 69 sebelum Masehi, di mana gubernur Roma, Aegeates, berdebat tentang kekristenan dengan Andreas. Aegeates mencoba meyakinkan Andreas untuk meninggalkan kekristenan atau pengikut Yesus, sehingga ia tidak perlu menyiksa dan mengeksekusi dia. Tapi ketika itu tidak berhasil, rupanya ia memutuskan untuk memberikan Andreas siksaan. Andreas dicambuk dan kemudian diikat dan dipakukan ke sebuah kayu salib berbentuk huruf X, sehingga ia akan menderita untuk waktu yang lama sebelum meninggal. Andreas tetap terikat di tiang gantung selama 2 hari, di mana selama 2 hari itu dia terus berkhotbah kepada orang yang lewat walau dia dalam posisi tergantung di sebuah salib X. Salib berbentuk huruf X, sebuah bentuk religius yang kini dikenal sebagai salib Andreas. Seorang pengikut Andreas yang turut menyaksikan hukuman Andreas menceritakan perkataan yang telah diucapkan oleh Andreas sebelum ia meninggal dunia, yang berbunyi, "Ternyata keinginan dan cita-cita saya bisa terkabul, di mana saya bisa turut merasakan saat-saat disiksa dan disalib seperti Yesus." Bahkan pada saat ia tergantung di kayu salib X dan sambil disiksa dengan cambukan, ia tiada henti-hentinya berkhotbah terus kepada orang-orang yang berada di situ 2 hari sebelum ajalnya tiba. Bangsa Skotlandia menjadikan salib Andreas ini sebagai lambang bendera negara mereka, karena negara itu mempunyai kisah legenda dan bersejarah berkaitan dengan Rasul Andreas. Demikian fakta Alkitab tentang Andreas. Wah, perjalanan hidup Andreas sungguh luar biasa ya. Sebagai garam dan terang, pelayanannya bisa kita renungkan dan kita pelajari bersama. Tokoh selanjutnya yang akan kita bahas pastinya nggak kalah keren dan seru, yaitu adalah Petrus. Petrus adalah murid Tuhan Yesus yang paling banyak disebutkan di Alkitab dan menjadi pemimpin dan juru bicara tidak resmi dari murid-muridnya yang lain. Nama asli Petrus adalah Simeon, nama Aram yang berasal dari kata Simon yang artinya mendengar. Dalam bahasa Yunani, Simeon adalah Simon. Petrus diperkirakan lahir pada tahun 1 sesudah Masehi. Petrus berprofesi sebagai nelayan sebelum ia mengikuti Yesus. Nelayan pada zaman itu adalah pekerjaan yang kasar. Kepribadian nelayan waktu itu dikenal berantakan, keji, berpakaian lusuh, dan sering menggunakan bahasa vulgar. Para nelayan dari abad pertama adalah laki-laki yang sangat jantan. Mereka penuh semangat dan memiliki emosi yang meledak-ledak. Mungkin karena itulah Yakobus dan saudaranya Yohanes disebut anak-anak guru. Kehidupan mereka adalah kehidupan yang kasar karena menangkap ikan merupakan pekerjaan yang sangat menuntut kekuatan fisik. Selain kasar, Petrus juga adalah seorang yang latah, cepat bertindak tanpa berpikir terlebih dahulu. Ia tidak pernah meniru gaya dan kepribadian orang lain. Keaslian yang dimilikinya merupakan salah satu modal dalam kepemimpinannya yang sejati. Sama dengan Andreas adiknya, Petrus juga adalah murid Yohanes Pembaptis sebelum pertama kali diperkenalkan oleh Andreas saudaranya kepada Tuhan Yesus. Kemudian ia dipanggil menjadi murid ketika ia sedang menjala ikan. Tuhan Yesus memberi Petrus nama baru yaitu Kepa atau Kefas dari bahasa Aram yang dalam bahasa Yunani disebut Petros atau Petrus. Nama Kefas dan Petrus mempunyai arti yang sama, yakni batu karang.
Pemberian nama baru ini menyiratkan pribadi dan kepemimpinan Petrus atas murid-murid lain. Menurut tradisi, ucapan Yesus tentang nama Petrus yaitu batu karang merujuk kepada diteguhkannya kembali kumpulan orang yang percaya yang kuat dan dimulai dari Kaisarea Filipi sebagai sebuah komunitas atau gereja. Apa saja keunikan Petrus yang dicatat di Alkitab? Di antaranya adalah Petrus meninggalkan jalannya yang adalah penunjang kehidupannya, mata pencariannya, yaitu pekerjaannya dan penghasilannya untuk seluruh anggota keluarga. Meninggalkan orang tua dan saudara-saudaranya, bahkan meninggalkan mertuanya yang sakit-sakitan demi mengikuti Yesus. Mencoba berjalan di atas air untuk mendapati Tuhan Yesus. Ingin mendirikan 3 kemah di atas gunung waktu Tuhan Yesus dimuliakan di atas gunung agar Yesus, Musa, Elia, dan dirinya tinggal di tempat itu. Tidak mau membiarkan Tuhan Yesus membasuh kakinya, menyombongkan kesetiaannya. Berani membela Tuhan Yesus dengan pedang dan memotong salah satu prajurit bernama Malkus yang menangkap Tuhan Yesus di Getsemani. Mengabaikan Yohanes yang ragu-ragu dan dengan berani masuk ke dalam kuburan Yesus. Ketika mengetahui Tuhan Yesus berdiri di pantai, ia mengenakan pakaiannya, lalu terjun ke danau dan berenang ke tepi karena tidak sabar menunggu perahu yang syarat dengan ikan untuk bertemu Yesus. Seperti apa kisah akhir hidup Petrus dan kematiannya? Setelah kebangkitan Yesus, Petrus dikunjungi secara khusus oleh Tuhan Yesus. Kemudian ia memulihkan kembali panggilan Petrus dan memberinya tugas untuk mengembalakan domba-dombanya. Kepemimpinan Petrus atas murid-murid lain dan gereja mula-mula semakin nyata ketika Tuhan Yesus telah naik ke sorga. Petruslah yang memimpin 120 orang murid yang berdoa menantikan turunnya Roh Kudus dan yang berinisiatif untuk memilih pengganti Yudas Iskariot yang berkhianat. Dan ketika terjadi pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta, dialah yang tampil berkhotbah di hadapan orang-orang Yahudi sehingga 3.000 orang bertobat. Petrus juga yang memimpin para rasul dalam pemberitaan kabar baik kepada orang-orang Yahudi. Dan ketika Samaria menerima Injil, maka Petruslah yang bersama Yohanes yang pergi ke sana. Walaupun Petrus lebih dikenal sebagai rasul bagi orang-orang Yahudi, namun dialah yang pertama kali diutus Tuhan untuk memberitakan Injil kepada orang-orang non-Yahudi. Pada sidang para pemimpin gereja di Yerusalem, Petruslah yang pertama mendesak agar gereja menerima orang-orang non-Yahudi hanya melalui iman kepada Yesus Kristus tanpa perlu disunat terlebih dahulu. Petrus sering melakukan pelayanan ke kota-kota lain di luar Yerusalem. Ia pergi ke Lida dan Yope, Antioquia, dan mungkin ke Korintus. Hampir bisa dipastikan bahwa Petrus juga pergi ke kota Roma, pusat kekaisaran Romawi. Dan tradisi mengatakan bahwa di kota Roma lah ia meninggal bersama Paulus pada masa penganiayaan Kaisar Nero. Petrus meninggal dunia dengan cara disalibkan secara terbalik dengan kepala di bawah. Satu-satunya kisah yang dimiliki tentang kemartiran Petrus berasal dari penulis Kristen awal, Hegesippus. Kisahnya mencakup penampakan Yesus yang ajaib. Ketika Petrus sudah tua, Nero merencanakan untuk menghukum mati Petrus. Ketika murid-murid mendengarnya, mereka memohon kepada Petrus untuk melarikan diri dari kota itu, yang diyakini adalah Roma. Namun, ketika ia sampai di pintu gerbang kota, ia teringat apa yang dikatakan Yesus yang dicatat Yohanes dalam kitab tulisannya di Yohanes 21 ayat 18-19. Jadi, Petrus pun kembali ke kota. Setelah ditangkap dan dibawa ke tempat kemartiran, menurut Saint Jerome, ia meminta agar disalibkan dengan posisi terbalik karena ia memandang dirinya tidak layak untuk disalibkan dalam posisi yang sama dengan Tuhannya. Kuat dugaan bahwa makam Petrus terdapat di dasar gedung gereja Basilika di kota Roma Vatikan, gereja terbesar di dunia. Petrus meninggalkan warisan berupa kitab suci, yakni surat 1 Petrus dan 2 Petrus, yang diduga kuat ditulisnya dari kota Roma. Selain itu, menurut tradisi dan penelitian para pakar Alkitab, pengaruh Petrus juga sangat kuat di dalam penulisan kitab Injil Markus. Demikian fakta Alkitab tentang Petrus. Bagaimana setelah menonton 2 cuplikan tadi? Baik Andreas maupun Petrus melayani Allah dengan kesungguhan hati mereka. Sebagai murid-murid Tuhan, kita juga diundang untuk mewartakan Injil ke segala makhluk, ke semua orang dimanapun dan kapanpun. Kita adalah garam dan terang dunia. Itu berarti misi kita ke seluruh dunia. Kita dapat memulainya dengan menjadi garam dan terang bagi orang-orang di sekitar kita, bagi keluarga, teman, guru, dan semua orang di sekitar kita. Kiranya pembelajaran kita hari ini semakin menguatkan kita untuk terus berkarya dan melayani Allah dalam situasi apapun, layaknya Petrus dan Andreas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah!